para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service episode ke-15. Di episode lalu, Dong Kyung dan Myung Mang yang ingatannya telah kembali akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup dengan menerima takdir yang kelak akan terjadi. Myung Mang pun melamar Dong Kyung dan berniat akan menikah dengannya. Dan hari itu pun tiba. Myung Mang akhirnya menghilang bak terbawa angin, meninggalkan Dong Kyung yang hanya bisa menangisi kepergian orang yang paling dicintainya saat ini. Bagaimanakah Dong Kyung menjalani hidupnya tanpa Myung Mang? Lalu, apakah Myung Mang benar-benar pergi dan tidak akan pernah kembali? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. 3 bulan pun berlalu setelah kepergian Myung Mang. Melihat hasil CT scan milik Dong Kyung, Dr. Jung Dang Myun pun terkejut terheran-heran mendapati tumor di kepala Dong Kyung semakin mengecil dan mungkin bisa menghilang sepenuhnya. Itu berarti Dong Kyung bisa sembuh total. Pulang dari mengunjungi Dr. Jung Dang Myun, Dong Kyung pun mengintip ke kamar Nyosin yang nampak tidak terisi. Ya, semua yang Dong Kyung alami belakangan ini seperti mimpi aja ya. Bertemu dengan pembawa malapetaka seperti Myung Mang dan seorang dewa seperti Nyosin. Dan kini hidupnya seperti kembali normal seperti dulu. Seperti mereka berdua tidak pernah hadir dalam hidupnya. Di tempat lain, Park Yong pun kesal kenapa Jo Ik menyuruhnya datang dan memintanya untuk menandatangani kontrak kerja sama sebagai penulis. Jelas saja Park Yong nggak mau karena ia kan sudah debut jadi idol. Lagi pula, ia cuma mau kerja sama kalau Dong Kyung yang jadi editornya. Tapi Jo Ik mendadak mengeluarkan jurus liciknya dan mengancam akan membeberkan jati diri Park Yong kalau nggak mau nurut. Dan terakhir, Jo Ik pun menelepon Dong Kyung yang lagi bersama Jina untuk datang ke rumahnya. Ya, Jo Ik benar-benar akan membuat perusahaan penerbit baru dengan merekrut semua penulis yang pernah bekerja sama dengan Dong Kyung dan meminta gadis itu untuk mau bergabung dan menjadi kepala tim di perusahaannya. Dong Kyung pun heran, kenapa dari sekian banyak penulis, Jo Ik tidak mengajak Najina juga. Dong Kyung pun mengingatkan, jangan sampai menyesal karena melepaskan Jina saat ini. Pulang dari rumah Jo Ik, Dong Kyung pun kembali berdiri di stopan rambu, di mana biasanya Myung Mang selalu datang dan menggandeng tangannya. Namun tiba-tiba saja seseorang menggandeng tangannya dan ternyata orang itu adalah Sun Kyung. Aduh, kirain itu Myung Mang. Ya, kesembuhan Dong Kyung ini membuat keluarganya bersyukur. Bibi Kang Soja pun berniat untuk menetap kembali di Korea demi bisa dekat dengan dua keponakan tersayangnya. Namun hilangnya Myung Mang tetap menjadi misteri bagi Bibi Kang Soja dan Sun Kyung. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk nggak membicarakan Myung Mang di depan Dong Kyung karena takut kondisinya ngedrop lagi. Sementara itu, Jina yang lagi gelisah terkejut ketika didatangi oleh Jo Ik yang akhirnya mengikuti saran Dong Kyung untuk bersikap berani. Jo Ik pun menawarkan kontrak kerjasama pada Jina, yang mana alasan sesungguhnya dengan kerjasama itu, ia akan bisa selalu melihat Jina setiap hari. Dan di momen itu, Jina dan Jo Ik pun akhirnya saling terbuka dengan perasaannya. Jina pun ngaku waktu ia mencium Jo Ik itu bukan karena kesalahan, karena lagi kelayangan. Semua itu dilakukan karena ia memang menyukai Jo Ik. Keesokan paginya, Dong Kyung yang baru bangun dari tidurnya dibuat kaget mendapati rumahnya kembali bergabung dan ada Myung Mang di sana. Dong Kyung yang rindu parah pun langsung memeluk Myung Mang sambil menangis. Namun rupanya itu semua hanyalah mimpi. Yah.
Dongkyung pun lantas bertemu teman-temannya di live story dulu dan pamer kalau ia akan bekerja dengan Joik dan menjadi kepala tim di perusahaan barunya. Yeji pun meminta agar Dongkyung mau mengajaknya untuk bekerja di sana karena kondisi perusahaan live story saat ini sudah awut-awutan. Apalagi setelah Ji Jo-king kembali menghina seorang penulis bernama Shanghai Park yang ternyata adalah Kim Da-in, salah satu temannya di kantor live story. Dongkyung pun lantas mendatangi kantor Joik yang ternyata masih kosong melompong dan belum ada apa-apa di sana. Cuma ada aula kosong dan beberapa meja aja. Dongkyung pun menanyakan progres hubungannya dengan Jina. Joik pun bersikap jual mahal, yang mana sikap Joik ini bikin Dongkyung jadi kesal. Ia pun lantas melaporkan sikap Joik itu pada Jina. Namun Jina yang udah kadung suka sama Joik jadi bingung. Kudu gimana ngadepin pria itu? Ya, yang penting kontraknya dengan Joik sudah ia tanda tangani. Sementara itu, setelah sekian lama hubungannya renggang, Lee Hyun Kyu pun akhirnya mengajak Joik untuk bermain baseball. Ia hendak mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Joik seperti dulu. Di rumah, Dongkyung pun kembali menjalani rutinitasnya seperti dulu dalam kesendirian. Ia pun mulai sedih kalau mengingat Myo-mang. Namun ia bertekad untuk tetap menjalani hidup dengan baik sambil tetap mengingat soal pria itu. Dan untuk mengusir rasa sepinya, Dongkyung pun akhirnya mulai mencoba untuk menulis kisah tentang pertemuannya dengan Myo-mang dan hendak dijadikannya sebuah novel. Ya, rupanya Park Hyung pun membaca novel yang diam-diam dibuat oleh Dongkyung sendiri. Park Hyung udah gak sabar menanti ending dari ceritanya sampai-sampai ia bertanya, apakah Dongkyung kenal sama penulisnya? Ya, Dongkyung sebagai penulisnya sendiri nggak tahu seperti apa akhirnya, apakah bahagia atau sebaliknya. Karena cerita itu kan diangkat dari kisahnya sendiri yang sampai hari ini masih ngegantung. Malamnya, Dongkyung pun mengajak Sun Kyung, Bibi Kang Soja, dan Jina untuk makan malam bersama. Takut-takut, Sun Kyung pun bertanya, kenapa pacarnya Dongkyung nggak bisa ikut hadir? Namun Bibi Kang Soja buru-buru menyela dan menyarankan untuk nggak ngomongin itu untuk sementara waktu. Dongkyung pun lantas mendatangi rumah milik Myo-mang yang kini tidak berpenghuni. Ia pun mencoba mengirim pesan ke nomor milik Myo-mang. Namun ternyata ponselnya memang tergeletak di situ dan banyak banget pesan masuk dari Dongkyung. Ia pun lantas tidur di kamar Myo-mang dan melihat bayangan Myo-mang di sana. Dongkyung pun akhirnya memutuskan untuk pulang saja. Namun ia berjanji akan datang kembali nanti. Sedih banget sih. Turun dari bis, Dongkyung pun dikejutkan dengan kehadiran Myo-sin yang mengatakan jika berkat Dongkyung, ia bisa hidup sampai sekarang. Dongkyung pun gembira bertemu dengan Myo-sin, hingga ia pun memberikan payungnya pada Dewi itu. Myo-sin pun kembali ke Taman Dewa dan di sana ia pun bertemu dengan Myo-mang. Sama seperti Dongkyung, Myo-mang yang rindu pun menanyakan kabar gadis itu. Ya, rupanya bunga-bunga di Taman Dewa itu adalah milik Myo-sin, yang diibaratkan seperti jiwa-jiwa manusia yang tengah ia rawat dan ia jaga. Dan tanaman bunga yang dirawat oleh Myo-sin dan kini nampak sehat itu rupanya adalah Myo-mang sendiri. Bukan Dongkyung ya ternyata. Dan takdir Myo-mang yang direncanakan oleh Myo-sin adalah untuk hidup di Taman Dewa itu sebagai bunga dan sebagai manusia di dunia. Jadi sekarang Myo-mang bisa pergi dan menemui Dongkyung, jaga dan cintai Dongkyung. Sementara Myo-sin akan menjaga, menyiram dan merawat Myo-mang dengan baik. Myo-sin pun memberikan payung pemberian Dongkyung dan menyuruh Myo-mang untuk cepat pergi. Dan sebelum berpisah, Myo-sin pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Myo-mang yang kini adalah seorang manusia. Sementara itu di dunia, Dongkyung pun menjalani hidup normalnya, bekerja dengan Joik yang kadang bikin dia stres. Hidup dengan gembira, walau kadang ada sedihnya juga. Namun Dongkyung pun tetap mengingat dan merindukan Myo-mang. Sambil berpikir, mungkin saja pria itu ada di sekitarnya dan memperhatikannya tanpa ia sadari. Dongkyung yang sedang naik bis pun terkejut saat tiba-tiba saja ada seseorang yang memegang tangannya. Dan ternyata orang itu adalah Myo-mang yang telah kembali untuk Dongkyung.
Dan Doom at Your Service episode ke-15 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Tinggal 1 episode lagi ya. Duh, happy ending gak ya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode terakhirnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!